Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini, channel aku, My Lady Nanda Pratama. Terima kasih yang sudah mengikuti channel ini hingga detik ini. Oke, dalam kesempatan kali ini aku akan membawakan cerita horor spesial. Karena mengapa? Karena cerita ini sudah aku mantapkan dari vote terbanyak dari kalian. Nanti vote-nya aku sertakan di sini ya, dan Instagramku akan aku sertakan di sini karena untuk beberapa video ke depan nanti akan aku vote berdasarkan pemilihan terbanyak dari kalian, akan aku up di YouTube aku. Oke, langsung aja. Dalam kesempatan kali ini aku akan membawakan beberapa kisah horor dari rumah sakit yang ada di Indonesia. Oke, kisah horor yang pertama datang dari Dr. Cipto Mangunkusumo atau Rumah Sakit RSCM yang berada di Jakarta Pusat. Berada di Jakarta Pusat, Rumah Sakit RSCM ini berdiri pada tahun 1919. Hingga detik ini, Rumah Sakit RSCM memang terbilang cukup lama untuk menangani berbagai macam pasien yang dilatar belakangi dengan berbagai macam penyakit dan berbagai macam daerah asal mereka. Namun di balik itu semua, banyak kejadian-kejadian mistis yang mana kejadian-kejadian ini dialami oleh pasien sendiri, oleh kerabat pasien yang sedang menjenguk atau mengunjungi pasien tersebut, yang mana pengunjungnya ini notabene bermalam di sana. Salah satu kisah mistis yang terjadi datang pada tahun 2008 lalu. Nah, pada tahun itu juga ada cerita dari seorang mahasiswa, sebut saja mahasiswa ini Anton. Nama Anton ini disamarkan ya. Anton ini sedang menuju rumahnya yang mana datang dari kuliah. Si Anton ini melihat ada segerombolan orang yang mana berada di tepi jalan. Lalu si Anton ini berinisiatif untuk mendekati gerombolan tersebut. Setelah dicari tahu, ternyata gerombolan tersebut adalah kecelakaan sepeda motor, yang mana kecelakaan itu terbilang cukup parah. Rasa penasaran muncul di benak Anton, yang mana si Anton ini kemudian mencoba menerobos segerombolan orang untuk berusaha melihat siapa yang kecelakaan itu. Ternyata setelah dilihat, si Anton mengenali si korban. Ia adalah teman sekampus Anton. Ketika Anton melihat bahwa itu adalah temannya sendiri, segera Anton meminta tolong kepada warga untuk membantunya membawa Anton ke rumah sakit terdekat. Nah, rumah sakit yang paling dekat dari lokasi kejadian tersebut kebetulan adalah Rumah Sakit RSCM ini. Setibanya di Rumah Sakit RSCM, teman si Anton ini mendapatkan perawatan yang sangat intensif karena kejadian kecelakaan tersebut cukup parah, sehingga Anton merasa panik dan segera Anton menghubungi kedua orang tua si korban atau si temannya Anton ini. Namun ternyata orang tua si teman Anton ini atau si korban tadi berada di luar kota. Orang tua teman Anton berkata bahwa dia akan sampai di Jakarta besok pagi. Oleh karenanya orang tuanya tersebut meminta tolong kepada Anton untuk menjaga anaknya terlebih dahulu di rumah sakit RSCM itu sampai dengan besok pagi, sampai dengan orang tuanya tiba di rumah sakit. Si Anton pun segera menelpon orang tuanya sendiri atau keluarga si Anton untuk meminta izin bahwasanya Anton sedang ada di rumah sakit RSCM untuk menemani temannya yang sedang kecelakaan. Saat itu jam menunjukkan pukul 23.30 atau jam setengah 12 malam. Pada saat itu suasana sangatlah sepi di rumah sakit itu.
Sebenarnya pada malam itu si Anton sangatlah lelah sekali. Dia mencoba untuk memejamkan mata dan terlelap. Namun si Anton ini masih shock dengan kejadian apa yang dialami oleh temannya ini. Karena tidak bisa istirahat dan tidak bisa memejamkan mata karena selalu mengingat atau teringat kejadian yang menimpa temannya tadi, si Anton berinisiatif untuk mencari segelas kopi. Sesampainya di lorong rumah sakit, si Anton bertemu dengan suster penjaga rumah sakit. Si Anton pun berinisiatif untuk menanyakan di mana letak kantin untuk membeli kopi kepada suster tersebut. Namun ternyata letak kantin yang ditunjukkan suster tersebut sangatlah jauh, yang mana jarak tempuhnya sangatlah membingungkan bagi Anton yang notabene belum sampai semalam bermalam di situ. Sumpah, itu suara apa? Kalian denger kan, Re? Astagfirullah. Oke lah, ini belum apa-apa. Shh. Ini belum apa-apa ya. Jangan deg-degan dulu, jangan merinding dulu, jangan takut dulu. Oke, next. Oke, lanjut ya, Re. Sampai mana tadi? Oh ya, sampai si Anton bingung karena jalannya itu sangatlah rumit dan jauh menuju kantin ya. Oleh karena itu, si Anton berinisiatif untuk mencari lokasi kantinnya dengan insting dia sendiri karena dia tidak bisa tidur dan dia ingin sekali segelas kopi. Ketika ia berjalan, ia bertemu sebuah lorong yang mana ia lewati. Kemudian ia merasa aneh karena lorong tersebut lebih gelap daripada lorong-lorong sebelumnya yang ia lewati. Dan di lorong tersebut dia mencium aroma obat-obatan yang sangat menyengat sekali. Selang beberapa detik dari penciuman obat yang sangat menyengat, langkah Anton terhenti karena si Anton ini mendengar suara bisikan atau suara seseorang yang berbicara sangatlah lirih sekali. Dan Anton mendengar suara itu dari lorong di depan Anton berdiri saat itu. Karena merasa penasaran, lalu si Anton pun berinisiatif untuk mencari asal suara tersebut. Namun, ketika Anton mendekati sebuah bangsal, yang bangsal itu sangatlah minim sekali cahaya, si Anton berusaha mendekatkan telinganya ke sebuah bangsal tersebut. Dan ternyata, asal suara tersebut sangatlah jelas saat Anton mendekatkan telinganya ke sebuah bangsal yang minim cahaya itu. Dengan rasa penasaran yang sangat tinggi, si Anton pun nekat untuk mendekati bangsal yang minim dengan cahaya itu. Ketika si Anton berusaha memasuki bangsal tersebut, di dalamnya terdapat obat-obatan atau alat-alat medis yang mana sudah berserakan. Namun beberapa detik setelahnya, suara itu seketika menghilang, entah kemana. Seketika itu, si Anton tidak terfokus lagi ke suara tersebut, namun si Anton memfokuskan pandangannya dan menyebar pandangannya ke seluruh ruangan pada bangsal itu yang mana terdapat alat-alat medis atau obat-obatan yang sangat berserakan di lantai. Seketika pandangan Anton pun tertuju pada sebuah meja, yang mana meja tersebut ada di pojok ruangan, yang mana pada saat itu pandangan Anton sangatlah buram atau remang-remang karena kondisi pencahayaan yang minim sekali di dalam bangsal tersebut. Ketika si Anton mulai memfokuskan pandangannya
Dan ketika pandangan itu mulai tertuju kepadanya, betapa kagetnya si Anton, ternyata di atas meja itu terdapat sesosok yang sedang memandanginya sambil tertawa cekikikan. Setelah si Anton ini memperjelas lagi pandangannya dan mendekati meja tersebut, ternyata di atas meja itu terdapat sepotong kepala seorang wanita yang mana sepotong kepala itu tertawa cekikikan sambil melihat dan menatap si Anton. Saat itu juga si Anton sangatlah ketakutan dan dia lari sekencang-kencangnya untuk mencoba keluar dari bangsal tersebut. Namun naasnya dia tersandung sesuatu yang ada di kakinya, yang mana sesuatu tersebut tepat berada di pintu keluar bangsal. Seketika itu si Anton mencoba melihat apa yang menghalanginya sehingga ia hampir saja terjatuh. Setelah ia melihat apa yang ada di kakinya, ternyata si Anton ini terkaget-kaget melihat seorang tubuh laki-laki yang tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki. Laki-laki tanpa kaki dan tanpa tangan tersebut melihat si Anton dengan pandangan yang kosong, dan seketika itu si Anton lari dengan tergesa-gesa sampai si Anton keluar dari bangsal tersebut dan menabrak seorang satpam. Saat keduanya terjatuh, seorang satpam tersebut melihat keadaan Anton yang sangat mengerikan, yaitu dengan wajah yang sangat pucat, dengan tangan yang sangat gemetaran, dengan gestur tubuh yang sangat-sangat ketakutan. Oleh karenanya seorang satpam tersebut berinisiatif untuk membawa si Anton ke pos satpam dengan tujuan untuk diberi minum supaya si Anton ini lebih tenang lagi. Sesaat setelah Anton diberi minum, kemudian si Anton menceritakan semua yang dia alami di dalam bangsal tersebut. Kemudian setelah si Anton menceritakan semuanya, si satpam pun menimpali cerita Anton bahwasanya di ruangan itu sebenarnya ruangan instalasi bedah umum, yang mana ruangan itu sudah lama sekali tidak dipakai. Pada saat itu satpam pun bercerita kepada Anton bahwasanya memang di ruangan itu sering terjadi penampakan-penampakan, yang mana penampakan tersebut sering kali atau kerap kali dilihat oleh pasien sendiri ataupun kerabat-kerabat dari pasien RSCM. Penampakan itu berupa potongan kepala, potongan tubuh manusia, kaki maupun tangan, yang mana ketika dilihat sesosok itu selalu tersenyum dengan sinis dan memandang si pasien atau kerabat-kerabat pasien tersebut. Kisah horor selanjutnya datang dari Rumah Sakit Dharma Medika, Tulungagung. Yang mana kisah nyata ini datang tepatnya 10 tahun yang lalu. Kisah ini datang dari seorang ibu yang bernama Aminah, namanya disamarkan ya. Yang mana ibu ini berusia 55 tahun yang terbaring sakit pada saat itu, yang kemudian ibu ini dibawa di rumah sakit ternama di Tulungagung. Ibu Aminah ini menderita penyakit liver yang sangat parah, yang mana penyakit liver yang diderita oleh Ibu Aminah sudah mengakibatkan mata dan kuku Bu Aminah berubah menjadi kuning. Dokter pun sudah berpesan kepada keluarga Bu Aminah bahwasanya jika suatu nanti terjadi apa-apa kepada Bu Aminah, tolong diikhlaskan. Karena pihak keluarga membawa Bu Aminah ke dokter sudah sangat telat.
Sehingga penyakit Bu Aminah ini sudah sangat kronis pada saat itu. Pada saat itu, Bu Aminah dirawat di ruang VIP dengan tujuan perawatan yang sangat intensif karena melihat penyakit dari Bu Aminah yang sudah kronis dan sudah sangat parah. Pada pagi hari, siang, sore, maupun malam, Bu Aminah ini selalu dirawat atau dikunjungi dengan tujuan untuk memeriksa Bu Aminah, yang mana prosedural itu sudah terjadwal atau sudah dijadwalkan dan sudah ada pada rumah sakit itu. Bahkan pada malam hari saja Bu Aminah ini diperiksa oleh para perawat 2 kali, yang mana pertama yaitu jam 7 malam dan yang kedua adalah jam 2 malam. Pada pemeriksaan pertama di malam hari yaitu pukul 7, Bu Aminah selalu diperiksa oleh seorang dokter, yang mana dokter ini diikuti oleh beberapa suster. Kemudian pemeriksaan kedua di malam hari yaitu pukul 2 malam, Bu Aminah selalu diperiksa oleh seseorang yang usianya tua. Perkiraan umur dari seseorang yang memeriksa Bu Aminah pukul 2 malam ini sama persis seperti usia Bu Aminah, yaitu usia 55 tahun. Tim dokter selalu dan setiap hari menasehati para pihak keluarga untuk senantiasa bersabar, untuk senantiasa ikhlas apapun yang terjadi kepada Bu Aminah, karena melihat bahwa kondisi Bu Aminah semakin hari semakin menurun. Namun hari ke-7, tim dokter merasa tercengang dan kaget karena melihat Bu Aminah ini dalam keadaan sehat, bahkan dalam keadaan sehat, segar bugar. Dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwasanya kondisi Bu Aminah ini berangsur membaik. Lantas Bu Aminah senantiasa menanyakan kepada dokter dan suster, yang mana dokter dan suster ini biasanya memang memeriksa Bu Aminah ketika jam 7 malam, yaitu pemeriksaan pertama di malam hari. Bu Aminah menanyakan kepada dokter dan suster tersebut bahwasanya, "Bapak, Ibu, mana orang tua atau dokter tua yang selalu memeriksa saya jam 2 malam itu? Saya ingin menjumpainya, saya ingin bertemu dengannya." Begitu kata si Bu Aminah. Seketika itu pertanyaan Bu Aminah membuat suster dan dokter sangatlah terkejut. Karena sesuai jadwal rumah sakit, ternyata tidak ada jadwal pemeriksaan jam 2 malam. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata di rumah sakit itu tidak ada dokter ataupun suster yang berusia tua, yaitu 55 tahun. Itu tidak ada. Bahkan rata-rata suster yang kerja di rumah sakit tersebut berusia muda, bahkan dokternya pun di bawah usia 50 tahun. Suasana pada saat itu berubah menjadi mencengangkan, berubah menjadi menyeramkan, karena pada saat itu waktu menunjukkan pukul 7 malam. Itu artinya nanti jam 2 malam si dokter itu akan datang lagi untuk memeriksa Bu Aminah. Bu Aminah lalu mengatakan kepada dokter dan suster bahwasanya si dokter tersebut selalu datang dari arah selatan. Dokter tersebut lalu mengatakan bahwasanya arah selatan itu bukan ruang perawat, melainkan arah selatan itu adalah arah yang menunjukkan kamar mayat. Kisah horor yang ketiga datang dari Rumah Sakit Bandung Medical Center atau BMC. Rumah Sakit BMC Bandung Medical Center
Meskipun rumah sakit ini sudah usang dan tidak pernah digunakan lagi, namun rumah sakit ini seringkali dikunjungi oleh komunitas-komunitas horor. Tentu saja komunitas-komunitas tersebut hanya untuk menguji nyali dan mengetahui kejadian-kejadian horor apakah yang terjadi di rumah sakit tersebut atau rumah sakit yang dikenal pada saat itu, yaitu rumah sakit BMC. Rumah sakit yang terletak di Jalan Haji Wasit nomor 1 Lebak Gede ini sudah ditinggalkan atau sudah tidak dipergunakan lagi sejak 17 tahun yang lalu. Cerita ini terjadi pada 1 tahun yang lalu, tepatnya pada malam minggu jam 8 malam. Ada sekelompok orang yang berjumlah anggotanya 5 orang berniat untuk mendatangi BMC dengan tujuan untuk menguji nyali atau melihat penampakan-penampakan apa saja yang ada di BMC tersebut. Pada saat ingin memasuki rumah sakit tersebut, sebenarnya anak 5 ini sudah merasa ada sesuatu yang aneh dalam rumah sakit itu. Namun hal itu tidak membuat nyali mereka ciut, sehingga mereka nekat memasuki BMC itu, yang mana ketika mereka sampai di lantai 1, ketiga orang dari 5 orang ini melihat penampakan 2 suster, yang mana kedua temannya ini juga mencium bau yang sangat-sangat busuk pada lantai 1 rumah sakit itu. Tidak berhenti di situ, 5 sekawan ini lalu mencoba menaik lagi ke lantai 2, yang mana lantai 2 ini salah satunya ada ruangan bayi. Dan saat kelima orang ini sampai di lantai 2, apa yang terjadi? Ternyata benar, ada sesosok yang mengetuk-ngetuk ruangan bayi atau kaca-kaca bayi. Dan pada saat itu juga suasana menjadi mencekam. Tidak kapok di lantai 2, mereka lalu naik lagi ke lantai 3, yang mana di lantai 3 ternyata mereka mendengar dengusan atau seseorang yang sedang bernafas dengan sangat kencang. Lalu mereka menengok kanan kiri, ternyata temannya tidak ada yang melakukan itu, karena seolah-olah dengusan itu dilakukan secara sengaja. Lanjut ke lantai 4. Ketika sampai di lantai 4, salah satu dari mereka melihat sesosok perempuan memakai baju putih, yang mana sesosok itu berjalan menuju suatu ruangan. Dan seketika itu suasana menjadi dingin, dan suasana pada lorong itu seketika menjadi sangatlah sesak dan sangatlah lembab. Bukan hanya itu, salah seorang dari yang berlima ini kemudian mencium sesuatu yang sangat-sangat busuk sekali, dan keempat orang lainnya merasakan hawa yang sangat sesak pada lantai itu. Oleh karenanya mereka mengurungkan niatnya untuk melanjutkan uji nyali pada BMC ini, dan mereka berniat untuk turun saja dan tidak jadi uji nyali. Namun ketika mereka ingin turun, salah satu dari mereka melihat di ruangan 03 dan 04 ini ada sesosok wanita yang mengintip dari arah jendela, dan dia melihat ke arah mereka ini. Lalu mereka tidak menghiraukan hal itu, mereka sangat ketakutan dan mereka berniat untuk keluar dari BMC tersebut. Setelah keluar dari BMC tersebut, mereka bertemu dengan seorang warga, yang mana warga itu menceritakan bahwasanya di kamar 03 dahulunya terdapat seorang perempuan yang bunuh diri, dan perempuan tersebut bernama Desi, which is yang mengintip di kamar 03 dan 04 yang tadi mereka sampai di lantai 4 adalah Desi. Kisah horor yang keempat datang dari Rumah Sakit Immanuel Bandung.
Cerita mistis ini terjadi pada tahun 2000 yang mana pada saat itu hal ini terjadi di malam Jumat. Diceritakan oleh Ibu Eni yang mana pada saat itu Ibu Eni sedang melakukan proses persalinan di Rumah Sakit Immanuel, yang mana proses persalinan Ibu Eni berjalan dengan lancar dan bayi dari Bu Eni berjenis kelamin perempuan. Bayi ini sangatlah cantik. Keluarga dari Bu Eni pun sangatlah bergembira atas bertambahnya keluarga mereka, yaitu si bayi cantik ini. Yang mana pada saat itu di dalam ruang bersalin terdapat keluarganya Bu Eni dan suaminya. Pada malam itu juga keluarganya sudah pulang, yang mana di dalam ruangan itu otomatis hanya ada Bu Eni dan suaminya. Namun pada saat itu pikiran cemas Bu Eni tidak bisa terbendung lagi karena ruangan bayi dan ruangan persalinan cukuplah jauh. Oleh karena itu Bu Eni sangatlah kepikiran dengan kondisi bayinya. Tepatnya pada pukul 00.30 atau setengah 1 malam, Bu Eni terbangun dari tidurnya karena merasa ada kegaduhan di luar kamarnya. Namun pada saat ada kegaduhan di luar tersebut, Ibu Eni tidak tega untuk membangunkan suaminya yang sedang tertidur lelap di sofa. Oleh karenanya Ibu Eni memutuskan untuk mendengarkan dari dalam ruangan. Ketika Ibu Eni fokus pada pendengarannya, Bu Eni mendengar ada sebuah keranda yang sepertinya didorong sangat cepat dan terburu-buru, sepertinya ada orang meninggal, pikir Bu Eni. Dan pada saat itu juga Bu Eni juga mendengar ada segerombolan orang yang menangis secara histeris dan menderu-deru seperti kepanikan, dan sepertinya itu adalah keluarga jenazah. Pada saat kegaduhan itu Ibu Eni sudah tidak sabar lagi dan ingin sekali untuk turun dari kasurnya dan mengintip dari jendela. Namun Ibu Eni tidak kuasa untuk turun dari kasur karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Oleh karenanya Ibu Eni mengurungkan niatnya itu. Esok harinya Ibu Eni berniat untuk menanyakan kejadian semalam kepada suster yang menjaga di kamar Bu Eni. "Sus, tadi malam apa ada yang meninggal ya?" tanya Bu Eni. Kata susternya, "Iya Bu, ada." Lalu suster tersebut menanyakan lagi kepada Bu Eni, "Loh, Ibu tahu dari mana ada orang meninggal tadi malam?" Bu Eni menjawab, "Iya, karena saya mendengar tadi malam ada kegaduhan di luar kamar saya, yang mana kegaduhan tersebut sampai histeris dan seperti ada keranda yang didorong sangat cepat. Oleh karenanya saya pikir memang itu orang yang meninggal dan yang menangis itu adalah keluarga yang ditinggalkan." Itu kata Bu Eni. Namun susternya itu menimpali, "Hah? Ibu tidak salah dengar. Memang Bu, tadi malam ada orang yang meninggal, tapi keranda dan mayat itu tidak lewat di depan kamar Bu Eni. Namun jenazah itu langsung dibawa ke kamar jenazah dan kamar jenazah itu tidak melewati kamar Bu Eni." Setelah mendengar pernyataan dari suster tersebut, Ibu Eni langsung tercengang dan terkaget-kaget. Namun anehnya, suara tersebut selalu Ibu Eni dengar selama 2 hari 2 malam selama Ibu Eni masih menjalani perawatan di rumah sakit itu. Oke, itu tadi cerita horor yang datang dari beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia. Bagaimana menurut kalian dan cerita apa sajakah yang pernah kalian alami ketika kalian pernah dirawat di rumah sakit, dan rumah sakit apakah itu? Komen ya di bawah ini. Dan jangan lupa untuk kalian yang ingin follow IG-ku, nanti akan aku sertakan link IG-ku di sini. Dan di bio IG-ku sudah tertera link dari YouTube ini. Jangan lupa ya, like-nya, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya agar ketika aku upload video baru kalian sudah mendapatkan notifikasinya. Thank you.
Thank you. See you on the next video.